Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semua, kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa lagi meskipun dengan secara virtual ini ya. Baik anakku semua, kita akan melanjutkan materi di kelas 9 ini tentang bilangan perpangkat. Kemarin sempat Ustadz singgung melalui Zoom, yaitu apa itu bilangan perpangkat. Kita ulangi, bilangan perpangkat kalau bahasa kerennya adalah penyederhanaan dari bentuk perkalian anak-anak ya. Contohnya misal, jadi kalau ada 2 pangkat 3, ini artinya apa? 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 3 perkalian yang dilakukan. Kemudian jika ada 5 pangkat 2, maka jadinya adalah 5 kali 5. Paham? Jadi pangkatnya di sini merupakan banyaknya perkalian yang dilakukan. Sehingga kalau kita menulis secara garis besar, maka jika ada A pangkat B, maka ada A dikali A dikali A sebanyak B. Jadi ini sebanyak B. Jadi Ustaz ulangi, misal ada 4 pangkat 2, maka jadinya adalah 4 dikali 4. Jika ada 2 pangkat 4, maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sampai di sini paham? Jadi pangkat yang di atas itu merupakan banyak perkalian yang dilakukan. Baik, itulah pengertian dari bilangan berpangkat. Kita lanjutkan pada sifat-sifatnya. Bilangan berpangkat itu adalah penyederhanaan dari perkalian itu sendiri, bentuk perkalian. Jadi kalau ada A pangkat B, maka A kali A kali A kali A sampai sebanyak B. Contohnya, misal ada negatif 3 pangkat 2, maka perkaliannya apa? Negatif 3 dikali negatif 3. Oke, ini adalah bentuk berpangkat. Itu definisi dari berpangkat. Kalau kita sudah tahu definisinya, maka ada sifatnya. Sifat-sifat. Nah, ini yang kita kerjakan kemarin. Yang pertama, misal Ustaz punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ya, maka bentuk sederhananya gimana anak-anak? Jadi 2 dikali 2 dikali 2 misalnya 3. Kemudian kita lanjutkan 2 dikali 2. Sehingga gimana? Yang ini ada 3, yang ini ada 2, sesuai perkaliannya. Kalau kita hitung ada berapa 2-nya? Jadi total ada 5. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 5. Ya, sehingga kita mempunyai sifat yang pertama, yaitu dengan cara jika ada A pangkat B dikali A pangkat C, maka dapat disederhanakan dengan cara A B ditambah C. Nah, sama dengan ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, maka kalau kita sederhanakan 3 ditambah 2 jadi 5. 2 pangkat 5. Itu yang pertama. Sifat yang kedua, kita tandai ini sifat yang pertama. Ingat ya, sifat yang pertama harus sama bilangan absisnya. AA 22. Ustaz, bagaimana kalau 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2? Apakah itu bisa menggunakan sifat yang pertama? Tidak bisa, anak. Harus absis yang sama. Ini absis ya, harus dengan absis yang sama. Baik, berikutnya adalah jika satunya 3 pangkat 3 ya dibagi dengan 3 pangkat 2. Oke, maka ini bisa kita kerjakan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 ya. Yang bawah 3 dikali 3 ada 2. Ini ada 3, ini ada 2. Oke, maka kita dapat melakukan ya sederhanakan. Ya ini bisa, sehingga tinggal 3 saja. Tinggal 3 atau 3 pangkat 1.
Dapat dari mana 3 pangkat 1? Jadi ini bisa dikerjakan dengan 3 dikurangi 2. Maka sama dengan 3 pangkat 1. Maka pangkatnya di sini kalau pembagian dikurangi. Bisa dipahami? Jadi kita mempunyai sifat yang kedua, jika ada A pangkat B dibagi A pangkat C, maka menjadi A B dikurangi C. Itu sifat yang kedua, anak-anak ya. Tapi ingat, harus mempunyai absis yang sama. Baik, berikutnya sifat yang ketiga. Ustaz taruh di sini. Baik, sekarang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga Ustaz tuliskan di sini. Misal ada 3 pangkat 0, maka 3 pangkat 0 kita bisa menulisnya dengan cara 3 2 dikurangi 2. Bisa dipahami? 3 pangkat 0 kan bisa 3 dikurangi 2. Nah, kita mempunyai sifat ini. Kalau dia pengurangan, maka bentuknya bisa di pembagian. Maka ini bisa ditulis 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Bisa dipahami ya? 3 2 dikurangi 2. Kita sudah punya sifat yang ini, maka menjadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Pembagian bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 1. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Sehingga 3 pangkat 0 sama dengan 1 ya anak-anak ya. Ini bisa ada angka yang lain, bisa 3 pangkat 5 dikurangi 5 kan sama aja dengan 3 pangkat 0. Sehingga kita bentuk pembagiannya juga sama dengan 1. Sehingga kita dapat menyimpulkan jika ada bilangan dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali 0 ya, 0 pangkat 0 bukan 1. Sehingga ini adalah sifat yang ketiga. Baik. Sekarang sifat yang keempat. Jika satunya bilangan B dipangkatkan lagi dengan C, maka ini bisa dikerjakan dengan A B dikali C. Contohnya ya. Misal Ustaz punya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi jadi pangkat 3 misal. Sehingga kalau kita punya bilangan kayak gini, maka jadinya gimana? 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 nya ada 3, maka kita tulisnya seperti ini ya. Sehingga ini juga bisa dipecah lagi 3 kali 3. Yang ini 3 kali 3. Yang ini sama 3 kali 3. Ada berapa 3-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sehingga 3 pangkat 6. Atau lebih gampangnya sifat yang keempat adalah dikalikan. Jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan anak-anak ya. 3 2 dikali 3 sehingga sama dengan 3 pangkat 6. Bisa dipahami? Baik, sifat yang kelima. Ini sifat yang perlu kalian ketahui ada 5 maksimal ini ya, minimal. Mohon maaf. Sifat dasar yang perlu kita ketahui ada 5. Yang kelima sekarang itu adalah sudah kelihatan di sini ya. Baik, kalau nggak kelihatan kita coba yang kita taruh. Oke. Kelihatan kita taruh di sini ya. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima, coba perhatikan ini dulu. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, maka ini menjadi 3 dikurangi 2. Nah, yang di bawah menjadi pengurangan, menjadi negatif. Ini juga tanda ini menjadi negatif. 2 yang di sini menjadi ini ya. Inilah menjadi tanda negatif. Maka kalau dia di bawah, maka jadi negatif. Jadi anak-anak, sifat yang kelima adalah misal ada bilangan A pangkat negatif B ya, negatif B, maka ini ada di bawah 1 per A pangkat B. Bisa dipahami? Jadi kalau ada A pangkat negatif, maka ada di bawah. Nah,
ini itu ya bisa dipahami. Contoh, ada 3 pangkat negatif 2, maka ini ada sama aja dengan 1/3 pangkat 2 atau 1/3 kali 3. Bagaimana Ustaz kalau negatif 3 pangkat 2? Apakah sama? Berbeda, karena ini sama aja dengan negatif 3 dikali negatif 3. Maka hasilnya adalah 9. Kalau ini adalah 1/9, yang ini adalah 9. Maka cukup berbeda ya. Maka kalau pangkat negatif jadi positif di bawah ya. Baik, bisa dipahami anak-anakku semua. Itulah sifat-sifat dan pengertian yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian pahami lebih awal. Pahami dulu, nanti coba latihan soal. Kalau nggak paham, tanya ke Ustaz. Cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semangat terus belajar.